Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, itu tadi adalah sebuah kasus yang dialami oleh salah satu klien saya beberapa waktu lalu. Suaminya selingkuh dengan wanita lain dan merasa jatuh hati dengan wanita tersebut. Bahkan si suami ini dengan terang-terangan bilang dia ingin menikahi si pelakor. Ya, hati istri mana yang gak hancur ketika mendengar suami bilang seperti itu? Ya pastinya menyakitkan sekali ya buat klien saya, Bun. Nah, kalau sahabat Bunda di rumah pernah mengalaminya nggak? Ya, di sini pasti Bunda tahu ya gimana sakitnya. Nah, ketika klien saya bertanya, apa yang kurang dari dirinya sehingga membuat si suami ini selingkuh? Nah, di sini suaminya bilang, istrinya kurang perhatian. Ini menurut versi suami ya. Nah, kemudian si istri memutuskan untuk berusaha memperbaiki dirinya sehingga lebih perhatian sama suaminya. Nah, tapi herannya, meskipun klien saya di sini sudah berubah lebih perhatian, suaminya ya tetap aja merindukan selingkuhannya. Ya, si suami ini bilang bahwa dia sudah terlanjur nyaman dengan selingkuhannya. Aduh, ini Bunda di rumah pasti gemes ya dengar ceritanya, Bun. Saya juga. Ya, bahkan dari indikasi sikap si suami yang gak mau komit ini, saya jadi menyimpulkan bahwa ini tuh hanya akal-akalan si suami untuk membenarkan perselingkuhannya. Lalu yang kedua, saya juga menyimpulkan bahwa si suami ini sudah pakai hati, sehingga butuh proses yang tidak sebentar untuk memutuskan hubungan batin antara dia dan selingkuhannya. Nah, lalu saya harus gimana ya, Bun? Padahal sebagai istri kan saya sudah berjuang mati-matian. Udah disakiti, malah saya yang harus memperbaiki diri. Itu pun saya lakukan, Bun. Malah suami masih aja ngeles. Oke, mungkin Bunda bertanya-tanya seperti itu juga ya. Kembali ke keinginan Bunda. Bunda punya pilihan di sini. Mungkin ada di antara Bunda yang merasa, udahlah, aku udah pol nih, udah gak kuat. Kayaknya waktunya untuk cerai aja deh. Atau mungkin Bunda masih kekeh ingin mempertahankan rumah tangga Bunda. Ya, semuanya kembali ke keinginan Bunda. Nah, hanya saja, Bun, kalau Bunda masih kekeh ingin mempertahankan rumah tangga, maka ada beberapa hal yang bisa Bunda lakukan. Nah, yang pertama, tadi kan ceritanya klien saya merasa sudah memperbaiki diri dan merasa sudah lebih perhatian. Tapi balik lagi, itu hanya persepsi sepihak dari kita sebagai istri. Ya, bisa jadi perbaikan diri yang kita lakukan ini hanya terlihat di mata kita aja, tapi tidak terlihat di mata suami. Atau bisa jadi perhatian yang kita berikan selama ini bukan merupakan bentuk perhatian yang diharapkan suami kita. Nah, misalnya dengan sering bertanya, "Yah, kamu lagi di mana? Lagi sama siapa? Kamu kapan pulang ya?" Oke, itu menurut kita sudah termasuk perhatian. Tapi belum tentu sikap-sikap seperti itu yang diharapkan oleh suami kita. Nah, maka sebaiknya Bunda tanyakan ke suami supaya lebih jelas. Ya, kira-kira bentuk perhatian yang seperti apa sih yang kamu cari? Apa sih yang dilakukan si pelakor itu sehingga membuat kamu itu betah dan nyaman sama dia? Nah, karena di banyak kasus suami merasa nyaman ketika dia diperlakukan sesuai dengan seleranya, bukan sesuai dengan selera istri. Nah, saya sering ngasih analogi seperti ini, Bun. Kalau suami sukanya roti keju, ya jangan dikasih roti coklat. Meskipun roti coklat itu enak menurut kita, tapi nyatanya belum tentu enak buat suami kita. Jadi, kalau kita suka roti coklat dan suami suka roti keju, maka solusinya ya dikomunikasikan baik-baik tentang selera masing-masing. Lalu, Bunda ngasih roti keju ke suami, dan suami ngasih roti coklat ke Bunda. Nah, dengan begitu kan jadi lebih harmonis ya, Bunda. Nah, begitu juga dengan kasus perselingkuhan yang dialami klien saya ini. Solusinya ya soal komunikasi yang jelas. Bahkan kalau perlu tanyakan juga ke suami. Kira-kira ya, apa syarat yang harus kupenuhi supaya kamu mau kembali berkomitmen untuk rumah tangga? Nah, misalnya seperti itu, Bun. Nah, di sini biarkan suami ngomong ya, dan jangan diprotes. Jangan dijudge, jangan dipotong, dan jangan dibantah. Cukup dengarkan dan pahami dari sudut pandangnya. Lalu, kalau sudah saling memahami isi hati masing-masing, maka selanjutnya Bunda bisa membuat kesepakatan tertulis. Oke, Bunda tulis apa saja yang harus dilakukan suami untuk menyenangkan Bunda. Apa saja yang harus Bunda lakukan sebagai istri untuk bikin suami itu nyaman. Lalu Bunda dan suami tanda tangani berdua nih. Dan
kenakan konsekuensi bila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran. Bisa ya Bun? Oke, saya akui untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya mudah ini sebenarnya ya tidak selalu mudah. Bahkan mungkin Bunda ada yang komentar nih, Bunda Ayu nih tinggal ngomong doang mah gampang Bun. Iya, saya mengerti dan saya akui Bun. Untuk melakukan hal semacam ini memang gak mudah. Siapa sih istri yang siap untuk dimadu? Siapa sih istri yang rela diselingkuhi suami? Nah makanya untuk melakukan hal semacam ini tuh kita butuh sandaran hati yang kokoh. Siapa lagi kalau bukan Allah Bunda? Ketika kita dekat sama Allah, kita bertawakal sama Allah, insya Allah Allah akan menguatkan kita dan memudahkan gerak-gerik kita dan lisan kita untuk melakukan usaha lahir yang tepat. Oleh karena itu, kalau Bunda ada di posisi seperti ini, Bunda butuh adanya pendampingan secara rohani dan bimbingan baik lahir maupun spiritual agar langkah Bunda itu lebih mudah dan tepat. Nah, Bunda bisa ikuti program bimbingan Riyadhah mengembalikan kesetiaan suami bersama saya dengan mendaftar di nomor yang ada di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.